Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin. Sebelum pelaksanaan ibadah tarawih dimulai, izinkanlah kami untuk melaporkan beberapa hal. Terima kasih kepada jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Imam dan pengisi kultum serta hilal tarawih pada kesempatan kali ini adalah Imam dan kultum adalah Ustadz Muhammad Yusuf dengan tema orang yang rugi di dalam bulan berpuasa, serta hilal Ustadz Nurdin. Ketiga, para jamaah menjalankan protokol kesehatan dan diberitahukan untuk anak-anak agar tetap tertib dalam pelaksanaan ibadah tarawih. Yang keempat, pada seluruh jamaah agar diharapkan untuk menonaktifkan alat komunikasi demi kelancaran dan kekhusyuan ibadah tarawih kita. Demikianlah pemberitahuan dari kami. Akhirul qalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati pengurus dan ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, juga pada siang Ramadan yang telah memberikan kesempatan bagi kepada saya untuk silaturahim hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan buat kita semua. Bersyukur kepada Allah, di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita memasuki malam yang ke 9 ya. Ada yang udah 10, yang udah 10 lebarannya duluan ya, insyaallah. Malam yang ke 9, alhamdulillah masih kuat untuk melaksanakan nanti tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Inilah maha pemurah ya Allah, maha sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita pikir-pikir ketika kita memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, ada tarawih apa enggak? Enggak ada ya? Makannya berapa kali? 3 kali, nambahnya 2 kali. Tapi enggak ada tarawih, enggak kuat. Tetapi di Ramadan makannya 1 kali jam 4, 16 jam hampir kita tahan
malamnya buka lontong 2 sama gorengan 2, es buah 1 mangkok, teh manisnya 2 gelas. Banyak banget. Tapi Allah berikan kekuatan kepada kita untuk qiyamul lail 8 rakaat. Masya Allah. Kalau bukan Rahman dan Rahimnya Allah, gak kuat kita. Dan ini hanya ada di Ramadan. Alhamdulillah kita bisa hadir, Masya Allah. Mudah-mudahan inilah yang kata Rasulullah SAW, sumu tasihhu. Betul-betul puasa ini memberikan kekuatan dan kesehatan, kekuatan zahir dan kekuatan batin. Insya Allah yang jelas batinnya. Kalau zahirnya mah kayaknya banyakan yang enggak terawih ya. Kayaknya kalau dikumpulin banyakan yang enggak terawih, masih nongkrong di warung kopi dalam buka bersama. Maka bingung saya kalau diundang buka bersama di kafe, saya mending gak mau. Udah maghribnya ketinggalan, di akhir tarawihnya ketinggalan, jadi motor. Buat saya pribadi, kalau bapak-bapak nggak apa-apa. Jadi kalau saya diundang ke masjid saya datang. Kalau diundangnya di masjid pasti habis iftar sebentar langsung salat berjamaah. Dan ini yang kadang-kadang mohon maaf, mungkin kita juga suka begitu diundang, akhirnya yang wajib malah ditinggalkan, dilalaikan. Padahal jelas siapa yang melalaikan yang wajib, Masya Allah, nanti dikumpulkan dengan hamma. Salam dan salawat Allah dipacurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua sebagai pengikutnya. Semoga kita senantiasa nanti ada dalam naungan syafa'atul uzma, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf kepada panitia, saya nyodok duluan. Seharusnya jadwal saya nanti hari Kamis. Ya, tetapi karena berbenturan jadwal sehingga saya lihat jadwal yang lainnya nggak kenal ini. Nggak pernah ketemu, yang kenal dengan Ustaz Budi. Alhamdulillah Ustaz Budi berkenan untuk gantian. Insyaallah temanya, ya mohon maaf tadi dibacakan nama panitia berkenaan dengan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ustaz Budi udah ngetek duluan, Ustaz itu tema saya. Tema Ustaz aja temanya. Jadi temanya tentang siapa yang harus qadha puasa dan siapa yang harus bayar fidyah, siapa yang harus bayar qadha sama fidyah. Insyaallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa bertahun-tahun kita sudah laksanakan. Ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 35, saya sendiri sudah 33 tahun puasa. Karena dihitung dari mulai 15 tahun akhir balik sekarang udah 48. Berarti 33 tahun. Cuman ya nggak tahu puasanya. Hanya puasa syariat atau sudah mampu menjadi puasa yang thariqah. Insyaallah. Mudah-mudahan jamaah di sini puasanya sudah mencapai puasa yang thariqah. Ya. Jadi puasa hanya dengan bukan zahirnya saja, tetapi dengan batinnya. Insyaallah. Kewajiban puasa telah Allah wajibkan dalam surah Al-Baqarah 183 yang insya Allah ayatnya sudah hafal karena dari mulai malam pertama dengan malam yang ke-8 dibaca ya. Lalu di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita, juga ada hamba-hamba Allah yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Ya awas jangan sampai bukan nggak boleh puasa, yang nggak boleh puasa cuma 3, yang nggak boleh puasa cuma 3. Orang haid, orang nifas, orang gila, sama anak-anak yang belum balik. Itu tidak wajib puasa. Ya. Baik. Perintah Allah kaitan dengan puasa yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tentunya kita tidak selamanya mungkin sehat, dan tentunya kita tidak selamanya berada di tempat kita. Mungkin kita ada dalam sofa. Maka di dalam surat Al-Baqarah
Ayat 184-nya Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita merujuk ke ini ayat, cuma dua yang disebutkan. Kata Allah, yang diberikan keringanan rahsah, ya, mengambil jalan keringanan dua. Faman kana minkum maridan, orang sakit, aw ala safarin, dan orang yang dalam bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka kedua orang tersebut kalau ini terjadi kepada diri kita, maka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi mengganti di kemudian hari. Baik, yang pertama, karena maradon ini orang sakit, maka dikategorikan ada beberapa kategori. Ya. Yang pertama, ada yang sakitnya emang tidak ada harapan sembuh lagi. Yang kedua, ada sakit tapi emang kesembuhannya ada harapan sembuh. Nah, nanti di sini para ulama mengklasifikasi sehingga ada yang hanya qadha saja, lalu hanya fidyah saja, dan ada yang harus bayar qadha sama fidyah. Nah, sekarang siapa orang yang digolongkan yang ketika meninggalkan Ramadan, puasa Ramadan, lalu bayarnya qadha? Bayarnya qadha. Ya. Yang pertama, yang bayarnya qadha adalah orang yang dalam safar, dalam perjalanan, dan perjalanannya ini 84 km. Tapi jangan model sekarang, itu zaman Rasulullah, jalan kaki. Kalau sekarang kita pergi ke Surabaya berapa ratus kilometer, naiknya pesawat, nggak usah buka, nggak usah buka. Kan ada rukhsah, tapi kan nikmat kita orang 1 jam. Ya, nggak ada rukhsah kalau itu. Ya, perjalanan yang ditempuh 84 km. Ya, dengan artinya bersusah payah, dengan catatan bukan berarti ketika kita baru masuk imsak lalu jalan berangkat dan diniatin gak puasa, bukan itu. Keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat orang yang safar itu, dia berangkat dari rumahnya puasa, berniat puasa, di tengah perjalanan macet, lelah, baru tuh boleh rukhsah. Jadi jangan diniatin nanti pulang kampung, saya makan ada rukhsah, niat dari rumah sahurnya jam 7, ya kagak jadi gitu. Bukan rukhsah. Jadi jalan dulu, di tengah perjalanan lelah, capek, dan dikhawatirkan membahayakan diri kita, boleh bahkan diharuskan dia berbuka, wajib berbuka. Dan diganti dengan qadha di hari yang lain. Itu yang bayar qadha saja. Yang kedua, buat yang lagi hamil atau menyusui. Jadi buat ibu-ibu ya, bapak-bapak jangan lihatin. Saya lihat ibu-ibu nggak kelihatan. Ibu-ibu kelihatan. Ibu-ibu yang hamil lagi menyusui, yang dikhawatirkan. Nah, yang lagi menyusui kekhawatiran kepada anaknya. Yang lagi hamil khawatir kepada anak yang dikandungnya, sementara dirinya mampu. Maka ibu-ibu yang hamil dirinya mampu untuk berpuasa, tapi khawatir
kepada janin yang dikandungnya, khawatir kepada putra putri yang disusuinya, maka ini qadha bayarnya. Jadi dua ya, dalam sofa. Lalu orang yang hamil khawatirnya kepada anaknya, kekhawatiran, bukan kepada dirinya. Baik. Dan orang sakit, ya. Orang sakit yang sakitnya bukan sakit yang menahun, bukan sakit yang parah sehingga diharapkan ada kesembuhan setelah itu dan dia mampu untuk berpuasa, maka bayarnya qadha, bukan dengan fidyah. Supaya kita tidak mengenteng-entengkan ya, karena ini hukum. Yang kedua, yang bayar fidyah siapa? Yang hanya bayar fidyah saja dan tidak qadha. Ya, jadi bayarnya fidyah saja. Ini orang yang sakit dan sakitnya menahun, sakitnya diharapkan menurut prediksi dokter ini susah untuk sembuh, susah untuk disembuhkan. Bahkan kalau dia puasa membahayakan kepada dirinya. Maka buat orang yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, cukup puasanya diganti dengan fidyah. Ya, dengan fidyah. Lalu penyakit yang tidak ada obatnya lagi. Ada penyakit yang tidak ada obatnya nggak? Ada nggak sebetulnya? Ada ya? Mati, bukan tua. Penyakit yang tidak ada obatnya penyakit tua, ya. Orang yang sudah sepuh, sudah tidak sanggup lagi berpuasa, ya udah bayar fidyah. Satu mud. Ini ulama berselisih dalam satu mud ya. Ada yang saya dalam kitab Minhajul Muslim 544, 5,5. Berarti 5,5 itu setengah liter lebih, hampir 6 liter. Kalau dalam fikih sunnah atau dalam kitab Ribayatul Akhyar Ihya Ulumuddin itu 6,7. Jadi ada berbeda di sini dalam menentukan mud, tetapi enggak ada ukuran yang pas, hadis yang pas tidak ada. Rasulullah 1 soh atau setengah soh atau 1 mud itu dalam hadisnya. Maka ulama berselisih. Yang sempurna yang mana? Yang kita ikutin mazhabnya tadi. Ya. Di sini yang ikutnya mazhab Asy-Syafi'i kita ambil yang 6,5, 6,7. Ya, jadi sekilo kurang 3 on. Kurang lebih itu fidyahnya. Atau kalau diuangkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yubayyi'unahu fidyatun ta'amu miskin, yang bayar fidyah maka dia memberi makan orang miskin dalam satu hari, bukan 1 kali ya, 1 hari. Orang kita makan aja 3 kali, maka masa orang miskin makannya 1 kali. Ini yang kadang-kadang tawar menawar. Ustaz, saya mau bayar fidyah, fidyahnya kira-kira berapa ya? Ustaz, tiap tahun ada yang begitu. Saya tanya, Bapak kalau makan berapa kali sehari? 3 kali, fidyahnya 3 kali. Bapak makannya sama apa? Saya makannya sama rendang. Sama rendang berapa? 17.000, berarti 17.000 kali 3. Begitu. Ya, jangan sampai ketika kita fidyah, membayar fidyah untuk mengganti puasa kita, hukum kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah, kita hitung-hitungan. Jangan, enggak sah nanti puasa kita. Bahaya. Sama dengan zakat. Insyaallah. Zakat, hitung-hitungan zakat. Kalau di sana di Masjid Muhajirin mah 40.000 mahal banget. Bisa cari masjid yang lain aja 30.000. Enggak sah zakat kita. Masya Allah. Ya, itu dua yang harus bayar fidyah. Lalu siapa yang harus qadha juga, harus fidyah juga? Yang harus qadha sama fidyah adalah seorang ibu-ibu yang lagi hamil atau yang menyusui, kekhawatiran
khawatir dirinya ini nanti sakit dan lain sebagainya, ada gangguan, dan juga anaknya ada gangguan, maka ini bayarnya qadha sama fidyah. Sama orang yang mungkin punya utang puasa. Punya utang puasa tahun lalu, belum genap semua utangnya, datang lagi Ramadan. Maka dia wajib membayar pokok puasanya, mendapatkan dosa besar, juga harus bayar fidyah. Itu yang punya utang tahun lalu, sekarang udah Ramadan lagi, nanti ganti sama bayar fidyah double. Ya, bahaya nanti kalau kita nggak diganti, puasa kita belum diterima sama Allah. Jadi ganti itu. Ya. Nah, terakhir, siapa yang nggak usah qadha, nggak usah fidyah? Siapa? Yaitu orang yang nggak puasa, orang gila. Barangkali di sini ada orang badannya sehat, jasmani rohani, pikirannya waras, ya. Bisa makan, misalnya ngomongnya tahu mumayyiz, tapi dia nggak puasa. Nah, jangan-jangan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan kepada kita, dan niatkan puasa Ramadan ini seakan-akan puasa yang terakhir, biar kita betul sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa. InsyaAllah, dan mudah-mudahan Allah tingkatkan puasa kita, bukan hanya puasa syariat, tetapi kita meningkat kepada puasa fardhiyah, yaitu puasa batiniah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi